Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi mengungkap penyebab bocah sekolah dasar yang nekat membawa mobil serta menabrak kendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, bocah tersebut membawa mobil sejauh 3 km terinspirasi dari game online. Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap motif bocah sekolah dasar yang mengendarai mobil sendiri dan menabrak sejumlah pengendara lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma mengungkap bocah 9 tahun ini mengendarai mobil karena terinspirasi game online. Untuk sementara ini sudah kita tanyakan dengan anaknya maupun kedua orang tuanya tidak disuruh. Tapi dia memasuki mobil, lanjut langsung dibawa kendaraannya. Itu yang pasti kita tanyakan dengan anaknya dan orang tuanya. Katanya kenapa mau mengendarai mobil itu? Jadi dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya belajar di internet. Karena anaknya tidak pernah memegang atau mengendarai mobil. Itu. Sebelumnya, bocah 9 tahun nekat mengendarai mobil sejauh 3 km dan menabrak sejumlah sepeda motor dan 1 unit mobil. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni orang tua bocah, petugas keamanan, dan warga sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sangat disayangkan ya, tapi saya ingin tanya dulu sama Galuh. Galuh sendiri main game online? Aku nggak pernah main game online. Game online terakhir yang aku mainkan adalah Snake Xenia. Ketahuan ya tahun berapa ya. Tapi memang kalau misalnya setiap kali kita mencoba untuk main game, baik itu online ataupun di sebuah konsol, memang memakan waktu, terus kemudian kita juga ikut tune in ke berempati, terbawa kadang-kadang ke kehidupan nyata. Tapi hal-hal seperti ini, hal-hal yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak-anak setelah SD dia lagi menonton tayangan televisi atau menonton game online, memang bukan sekali ini terjadi. Betul. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang membuat mereka harus membahayakan diri sendiri. Dan ini pentingnya pengawasan tentunya dari orang tua. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua memang seharusnya melihat apa saja yang digunakan oleh anak-anaknya, ditonton, dimainkan, supaya tidak keluar dari batas usianya. Betul. Jadi misalnya nonton Spider-Man yang bisa terbang dari atas ketinggian. Aduh. Kadang-kadang ini ya anak-anak kalau nonton pengen nyobain lompat aku juga dari superhero gitu. aku kan juga berpikir superhero, aku ya. bisa terbang gitu. Nah ini harusnya didampingi oleh orang tua, memberikan edukasi bahwa ini hal yang tidak bisa dilakukan. Kita sebagai manusia tidak punya sayap, tidak punya kekuatan untuk bisa terbang seperti itu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, yang kemarin Galuh dan juga pemirsa ini sempat viral ya. Dan polisi juga sudah menangkap rekan Marisa Putri, mahasiswi yang sempat mabuk saat mengendarai mobil hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas di Pekanbaru Riau. Ya, ini sangat disayangkan sekali, yang mana sekarang polisi juga akan menangkap rekan Marisa yang akhirnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian saat hendak kabur ke Sumatera Utara. Tim Polresta Pekanbaru mengamankan salah satu rekan Marisa Putri, mahasiswi mabuk saat berkendara hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas. Rekan Marisa ditangkap di loket bus saat hendak kabur ke Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saat dimintai keterangan, dirinya mengaku mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi bersama Marisa Putri dan 5 orang rekan lainnya. Tadi malam kita berhasil mengamankan lagi 1 orang teman dugemnya dari tersangka Marisa, yaitu berinisial T, ketika yang bersangkutan akan kabur ke luar kota. Setelah kita interogasi, kemudian dia mengaku memang betul pada saat itu ada 6 orang yang di dalam room karaoke tersebut melakukan pesta miras dan narkoba. Di antaranya tersangka Marisa dan T ini tadi, dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Selain itu, polisi juga telah menangkap 3 rekan Marisa lainnya, sementara 2 orang masih dalam pencarian. Dari Pekanbaru Riau, Indrayo Serizal, iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, pelatih renang yang menganiaya guru olahraga wanita akhirnya ditangkap polisi. Dari keterangan pelaku, penganiayaan terjadi lantaran salah paham jadwal pemakaian kolam renang. Mau ngomongin dikit? Inilah video viral berdurasi 37 detik saat perkelahian antara guru olahraga dan pelatih renang di area kolam renang Kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Pelaku berulang kali menendang pada bagian tubuh korban dan mengenai alat vital korban hingga korban tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam kolam. Atas laporan keluarga korban, Polres Asahan pun menetapkan pelaku penganiayaan berinisial JS sebagai tersangka. Dari keterangan awal, diketahui perkelahian antar keduanya diakibatkan diskomunikasi pemakaian kolam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Atas kejadian tersebut, pelaku mengakui kesalahannya yang diperbuatnya dan meminta maaf kepada korban dan pihak keluarga. Korbannya adalah Ibu Asni Sregar dan pelakunya adalah saudara JS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawali adanya miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak didik korban. Akhirnya terjadilah tindak penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asni Sregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah paha korban dan 1 kali ke arah kemuluan korban, sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam 8 bulan penjara, sementara hingga kini korban masih menjalani pemulihan luka dan trauma di rumah sakit. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.